Pemirsa, arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen terus meningkat. Sebanyak 52.000 penumpang kembali ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Dan berikut laporan Dilami Aulia dari stasiun Pasar Senen. Pemirsa, pantauan kami di stasiun Pasar Senen untuk lonjakan penumpang pada arus balik Lebaran 2025 ini mulai terjadi, di mana hari ini saja kiranya ada 52.000 penumpang yang kembali ke kota Jakarta dari dua stasiun, yakni Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Kalau untuk stasiun Pasar Senen sendiri, ini tepatnya ada 18.500 penumpang yang datang, dan ini juga akan diperkirakan untuk arus balik terus terjadi hingga nantinya 7 April 2025 dengan lonjakan penumpang mencapai 18.000 penumpang per harinya. Sementara itu pemirsa, tidak hanya kedatangan namun keberangkatan ini juga masih tergolong tinggi. Di stasiun Pasar Senen saja untuk keberangkatan hari ini ada sekitar 21.000 penumpang yang berpergian ke sejumlah kota di Pulau Jawa dengan tingkat okupansi sebesar 77%. Dan pemirsa, pada periode mudik Lebaran 2025 ini mulai dari tanggal 21 Maret hingga ke 11 April 2025 sudah total terjual 835.000 tiket dari 1 juta tiket yang telah disediakan. Artinya masih ada 165.000 tiket lagi yang Anda pemirsa dapat beli pada periode arus balik 2025. Selain itu, dalam antisipasi lonjakan penumpang pada periode arus balik, PT KAI sendiri memang mengoperasionalkan 1.876 KA dan ini juga termasuk kereta api tambahan ya, dengan perharinya mengoperasikan 88 kereta api jarak jauh. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Memasuki hari kelima setelah Lebaran, belasan ribu penumpang memadati stasiun Bandung untuk kembali ke kota asal usai mudik dari kampung halaman. 5 hari pasca Lebaran, 19.000 lebih penumpang memadati stasiun Bandung. Jumlah tersebut didominasi para penumpang yang hendak kembali ke Jakarta. Penumpang yang hendak pergi ke daerah lain mencapai 600 penumpang. Total PT KAI Daop 2 Bandung menjual 361.000 lebih tiket perjalanan, dengan mayoritas mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. PT KAI Daop 2 Bandung mencatat dalam satu hari sebanyak 95 lokomotif datang ke stasiun Bandung untuk mengangkut pemudik kembali. Diprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini dan Minggu besok, mengingat banyak masyarakat yang kembali beraktivitas pada hari Selasa mendatang. Hari ke-6 Lebaran, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Sistem kontraflow 2 lajur hingga kilometer 36 diterapkan berkala seiring dengan peningkatan arus balik mudik 2025 untuk mengurai volume kendaraan. Sebanyak 30 gardu tol aktif di gerbang tol Cikampek Utama mampu mengurai kepadatan lalu lintas. 9 gardu tol difungsikan menuju arah Jakarta, sementara 11 gardu tol lainnya menuju ke arah Trans Jawa. Pergantian seluruh gardu tol cukup efisien mengurai kepadatan yang terjadi dari pagi hingga siang hari. Pemirsa, lebih dari 260.000 kendaraan pada Sabtu malam mengarah ke Jabodetabek dari arah tol Cikampek. Dan berikut laporan Aulina Iyasha dan juru kamera Bagus Prasetya Adi dari rest area kilometer 62 Cikampek. Halo pemirsa, terkait situasi di rest area kilometer 62 dan juga situasi di ruas jalan tol kilometer 62 ini terpantau ramai lancar. Belum terjadinya ketersendatan penumpukan kendaraan yang terlihat di sekitar ruas jalan tol. Dan juga untuk di dalam kondisinya seperti apa di dalam rest area juga ini masih bisa dikatakan sebagai kondisi normal. Meskipun agak terjadi ketersendatan para pemudik yang akan memasuki rest area. Adapun untuk per hari ini sistem yang diperlukan
dipergunakan atau dilakukan oleh pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan. Ini kontraflow diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan 47. Dan nantinya ini juga akan terus berlanjut jika terjadi kenaikan volume kendaraan yang signifikan. Adapun jika kita berbicara data, ini perharinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika kita berbicara data mengenai kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikatama mengarah ke arah Jabodetabek, ini perharinya ada peningkatan yang cukup tinggi. Per hari ini sudah ada sekitar 260.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikatama mengarah ke Jabodetabek. Untuk keseluruhan datanya pun dari keempat pintu gerbang tol yang diakumulatif, ini sudah ada sekitar 918.000 kendaraan yang sudah melakukan arus balik di tahun 2025 ini. Adapun nantinya untuk beberapa sistem yang akan diberlakukan kembali ini melihat situasional jika semakin hari semakin mengalami peningkatan volume kendaraan dan juga dilihat dari counting traffic. Jika nantinya traffic counting ini mencatat kendaraan yang melewati ruas jalan tol lebih dari 3.000 ataupun 4.000, maka sistem kontraflow 2 jalur one way akan diberlakukan. Dari Karawang, Jawa Barat, Aulina Iyasya dan Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Rekayasa lalu lintas kontraflow sudah mulai diberlakukan di Tol Jakarta Cikampek sejak kemarin malam. Berdasarkan jadwal Jasa Marga, kontraflow arah Jakarta akan diberlakukan hingga 7 April secara situasional sebagai antisipasi puncak arus balik. Dari pantauan lalu lintas sudah mulai terlihat mobilitas arus balik dari pemudik di kilometer 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Lalu lintas dari arah Cikampek ke arah Jakarta terlihat cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi. Telah terjadi peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta dan tercatat lebih dari 67.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta hingga Jumat malam kemarin. Rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur arah Jakarta juga sudah mulai diterapkan dari kilometer 70 ke kilometer 47. Hingga 7 April mendatang, pihak Jasa Marga bekerja sama dengan Kepolisian Lalu Lintas juga akan menerapkan kontraflow untuk arah Jakarta secara situasional. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan arus balik mudik Lebaran 2025 di res area kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Kapolri meninjau posko dan fasilitas layanan istirahat bagi pemudik di res area kilometer 456 dan kehadiran Kapolri rupanya mengejutkan para pengunjung dan juga pedagang di res area. Turut mendampingi Kapolri yakni Kakor Lantas Irjen Agus Suryo Nugroho, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hariwibowo. Tak lupa Kapolri memberikan bingkisan kepada petugas gabungan TNI Polri, Jasa Marga, security hingga petugas kebersihan di res area. Diprediksi arus balik Lebaran mulai mencapai puncaknya yang ditandai dengan lonjakan volume kendaraan di tol Trans Jawa hingga 40% dari prediksi 2,2 juta kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan sistem nasional arus balik Lebaran direncanakan dimulai besok 6 April 2025. Kapolri juga mengingatkan para pemudik agar tetap berhati-hati di jalan mengingat kelelahan bisa mengintai pengendara kapan saja. Akan one way nasional sambil kita terus mengikuti traffic counting sebagai acuan kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baik one way lokal maupun one way nasional. Satu hal yang tentunya saya selalu pesan kepada masyarakat, hati-hati di jalan sehingga kita bisa menekan dan mengurangi angka laka lantas, apalagi masyarakat yang balik tentunya sudah menjalankan aktivitas mulai dari mudik kemudian ketemu dengan keluarga besar dan saat ini akan melaksanakan kembali. Ya, kita pesan bahwa pada saat mengalami kecapean, kita sarankan untuk segera istirahat, baik di rest area terdekat dan jangan dipaksakan. Namun demikian, kita
tetap akan menyiapkan berbagai macam pelayanan dan juga rekayasa yang sudah kita siapkan baik di arteri maupun di jalan tol, sehingga harapan kita di puncak arus balik nanti semuanya bisa terkelola dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pemirsa, arus balik kendaraan di Lingkar Gentong, Jawa Barat mulai ramai. Peningkatan volume kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung terjadi sejak Sabtu sore. Pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas one way secara situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan dan juru kamera Muhammad Firmansyah dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar. Adapun ramainya kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini didominasi oleh kendaraan yang menuju dari arah Tasik ke arah Bandung. Ini menandai sudah terjadinya momen arus balik Lebaran 2025 di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain itu, nantinya pihak kepolisian ini akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way secara situasional jika terdapat peningkatan volume kendaraan secara signifikan dan juga terjadi kepadatan di beberapa titik kemacetan. Salah satunya titik yang diantisipasi oleh pihak kepolisian adalah tanjakan letter U Gentong, di mana nantinya pihak kepolisian akan menutup jalan dari arah Jamanis Tasikmalaya menuju ke jalan letter U Gentong sebanyak 1 lajur untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Selain itu, himbauan juga disampaikan kepada para pengendara akibat cuaca hujan yang beberapa hari mengguyur wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat ini untuk selalu berhati-hati dan juga membawa perlengkapan berkendara saat hujan. Ditambah pihak kepolisian ini juga sudah menyediakan sekitar 13 pos pengamanan yang bisa digunakan oleh para masyarakat dan juga pemudik untuk beristirahat jika mengalami kantuk ataupun kelelahan selama perjalanan di Jalan Raya Lingkar Gentong. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran, kemacetan panjang terjadi di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan roda 2 terjebak macet panjang hingga 5 km. Ribuan kendaraan yang didominasi roda 2 terjebak kemacetan hingga 5 km di jalur arteri Pantura Pemuda, Kota Cirebon, Sabtu siang. Kepadatan terjadi di sejumlah simpang pertemuan arus seperti Simpang Harjamukti, Kanggraksan, dan juga Simpang Pemuda. Pada puncak arus balik H+5 Lebaran, pemudik balik terus mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan berdasarkan data dari Dishub Kota Cirebon, sejak pukul 12 Sabtu dini hari hingga jam 10 siang, 25.000 lebih kendaraan roda 2 melewati ruas arteri mengarah ke ibu kota. Sementara untuk mengurai kepadatan di beberapa persimpangan, petugas kepolisian membuka tutup jalur dengan mengurangi durasi traffic light dan juga memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Sementara itu, situasi arus balik di Pelabuhan Bakaheni di Lampung terpantau ramai lancar hingga Sabtu malam. Tercatat ada 5.700 kendaraan yang menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa. Dan berikut laporan Syahreza Zanski dan juga juru kamera Sutrisno. Pemirsa, hari keempat libur Lebaran 2025, situasi arus mudik di Pelabuhan Bakaheni di Lampung terpantau ramai lancar oleh para pemudik yang hendak ingin menyeberang dari Sumatera menuju ke Jawa. Data terakhir yang kami terima per 3 April, ada sekitar 22.000 orang yang sudah melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Jawa. Sementara di periode yang sama, untuk kendaraan ini sejumlah 5.700 kendaraan yang mencangkup kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Dan berbicara mengenai puncak arus balik, ini akan terjadi pada tanggal 4 hingga 6 April dan ada beberapa langkah-langkah untuk mengurai kepadatan selama arus balik, yaitu peralihan dari Bakaheni menuju ke pelabuhan-pelabuhan lain seperti ke Wika Beton dan juga BBJ, di mana secara rincian golongan 5 dan 6 akan bergeser ke Wika Beton. Sementara untuk golongan 7, 8, 9 ini akan bergeser ke pelabuhan BBJ, sehingga untuk pelabuhan Bakaheni sendiri ini hanya akan difokuskan bagi kendaraan roda 2, roda 4, bis dan juga travel tentunya. Namun hingga saat ini ASDP memberikan diskon sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai golongan kendaraan, di mana diskon ini berlaku pada 3 April hingga 7 April 2025. Namun terlepas dari itu,
hingga saat ini per tanggal 3 April para pemudik sudah melakukan pergerakan di Pelabuhan Bakauni dan tergolong ramai lancar, dan sudah ada 22.000 orang yang melakukan penyeberangan dari Bakauni ke kawasan Pelabuhan Merak. Dari Lampung Selatan, Syahreza Zanski Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri menyebut sekitar 40% kendaraan pemudik telah kembali ke Jakarta. Mudik Lebaran 2025 telah usai dan para pemudik mulai berduyun-duyun kembali ke kota perantauan termasuk Jakarta. Data Korlantas Polri menunjukkan pada arus mudik kali ini total lebih dari 2,2 juta kendaraan meninggalkan Jakarta menuju berbagai kota tujuan. Kakor-Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho menjelaskan volume total kendaraan antara arus mudik dan arus balik kerap berbeda. Meski demikian, hingga H+4 Idul Fitri, sekitar 40% kendaraan telah kembali ke Jakarta. Sisanya dapat terdistribusi pada tanggal 5 hingga 8 April mendatang. Guna memastikan arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar, Korlantas Polri, Jasa Marga, serta sejumlah pihak lainnya merancang sejumlah rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah penerapan one-way nasional arus balik yang direncanakan digelar pada Minggu 6 April 2025. Alhamdulillah arus mudik sudah selesai, sehingga Bapak Kapolri konsen memastikan bahwa arus balik ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu strategi daripada cara bertindak, Bapak Kapolri menekankan bahwa ada penebalan personil agar supaya arus balik ini berjalan dengan baik dan duta-duta arus balik ini bisa terlindungi. Baik itu personil dari Sabara, personil dari fungsi lain, terutama fungsi lalu lintas, termasuk juga Bapak Kapolri memerintahkan pergelaran sarana dan prasarana. Jadi kendaraan-kendaraan dinas, baik yang ada di jalan tol, baik yang di jalan arteri, termasuk juga tempat-tempat tujuan wisata. Maka dari itu, saya sebagai Kakor-Lantas dalam rangka mengantisipasi arus balik, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kami rumuskan. Tentunya ini kerjasama dengan stakeholder, termasuk Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas. Jadi belajar daripada arus mudik, tentunya arus balik ini situasinya beda. Karena teman-teman kita yang balik ini kondisinya mungkin sudah lelah, sudah capek, kondisi psikologinya beda. Maka dari itu, untuk memecah arus, untuk mengatur arus, Korlantas Polri dengan jajaran sepakat untuk melakukan rekayasa bertahap. Tahap pertama adalah tentunya alih arus, baik itu di jalan tol dan non-tol. Yang kedua adalah kontraflow. Kontraflow itu diberlakukan dari kilometer 70 sampai 47 sampai 30. Pemirsa, libur Lebaran ribuan wisatawan padati Pantai Carita Pandeglang, Banten. Sindo Malam akan segera kembali.